Eh, kalau nggak salah, apa sih fx-nya tuh gini Pak ya? Ini apa? X kurang dari 1. Yang bawah X kurang dari sama dengan 1, yang atas X lebih dari 1. Oke, makasih. Nah, berarti yang bawah dulu. Jadi kalau kita gambarin ini 1, yang dari kiri atau 1 negatif itu kan yang sebelah sini. Yang dari kanan sebelah sini. Berarti ini yang kasus, katakan ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, berarti kan yang 1 itu kan yang ini, yang 2 itu ini. Berarti kalau kita mau nyari limit X mendekati 1 dari kiri, kita pakai kasus 1. Berarti kita pakai fx-nya itu yang bx pangkat 3 min x kuadrat. Nah, tinggal masukin aja, karena nggak ada masalah, satunya tinggal masukin aja, berarti kita punya b minus 1. Nah, kalau yang dari kanan, kita punya limit x mendekati 1 dari kanan fx, itu kan ax plus 2, fx-nya, nah x plus 2 per x min 1. Nah, kalau kalian masukin 1 lagi-lagi, itu kan akan menimbulkan masalah, karena penyebutnya nanti 0. Jadi nggak boleh langsung kalian masukin 1. Nah, caranya gimana? Itu tuh kalian jabarin ini, pecahan ini. Kalau kalian jabarin, itu kan kira-kira jadinya A kali X min 1. Karena ini minus A, berarti kita punya biar hilang plus A plus 2 per X min 1. Jadi kita punya dia A plus A plus 2 per X min 1. Berarti limit ini itu sama kayak limit X mendekati 1 dari kanan A tambah A plus 2 per X min 1. Nah, karena kalau kalian masukin ini itu nanti bakal masalah, karena kalau kalian masukin ini nanti bakal masalah, maka haruslah yang atas ini 0, mau nggak mau. Makanya A-nya itu nanti jadi minus 2. Nah, karena A-nya ini kan nanti kan jadi A plus limit 0, berarti kan 0. Berarti limitnya tuh kan A. Jadi A-nya minus 2. Nah, karena limit X mendekati 1 fx itu ada, maka limit kiri kanannya itu juga ada dan nilainya sama. Karena nilainya sama, berarti ini A. Karena A-nya min 2, berarti B-nya itu min 1. Gitu. Makanya A plus B-nya minus 3. Masih ada yang bingung? Yang mau ditanyain? Kak, Maaf, tadi A plus 2 itu disama denganin 0 supaya nanti jadinya gimana ya, Kak? Kok bisa disama denganin 0 tadi? Terima kasih. Karena kalau misalkan dia enggak sama A plus 2-nya itu enggak sama dengan 0, limit X mendekati 1, A plus 2 per X min 1, itu kan nanti dari kanan, itu kan nanti kira-kira itu hasilnya enggak tak terhingga. Nah, karena limitnya tak hingga, maka nanti limitnya ini enggak ada. Nah, karena enggak ada, kontradiksi atau enggak sesuai sama faktanya. Padahal kita punya limit ini tuh ada. Makanya mau nggak mau A plus 2-nya itu harus 0 biar nggak sama dengan tak hingga. Itu. Terima kasih, Kak. Ada yang masih bingung? Kak, maaf. Mm-mm. Itu tadi gimana ya, Kak? Kok bisa B-1 sama dengan A? Apanya? Yang limit X mendekati 1 negatif dari BX pangkat 3 min X pangkat 2 sama dengan B min 1 sama dengan A, itu gimana ya, Kak? Kok bisa sama dengan A?
Karena limit X mendekati 1 dari Fx itu ada, teoremanya di kelas bilang maka limit X mendekati 1 dari kiri dan limit X mendekati 1 dari kanan itu ada dan nilainya sama, yaitu nilai limit dari kiri sama kayak limit dari kanan sama kayak limitnya gitu. Makanya limit dari kirinya itu B-1, kenapa sama dengan A? Karena limit dari kanannya itu A. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, ada yang masih bingung? Kalau udah nggak bingung, kita coba bahas soal satu soal aja kayaknya. Kalau masih nyampe ya lanjut. Kita coba bahas soal trigonometri dulu deh. Request-nya soal trigonometri itu ada UTS 2016. Tentukan limit X mendekati pi per 2 dari X min pi per 2 cos X per 1 min sin X. Nah, kita punya kalau kita mau substitusi biar dia mendekati 0, berarti kita substitusi Y sama dengan X minus pi per 2. Nah, artinya kalau kita masukin Y sama dengan X min pi per 2, kita punya X dalam Y-nya itu Y plus pi per 2. Sehingga ini bisa sama kayak limit karena X-nya mendekati pi per 2, berarti Y-nya itu nanti mendekati 0. Berarti Y mendekati 0 dari X min pi per 2 itu tadi Y, cos X, X-nya itu jadi Y plus pi per 2, 1 min sin X, X-nya itu jadi Y plus pi per 2. Nah, kalian masih ingat kalau misalkan gambar kuadran gini, Y plus pi per 2, berarti kan di sini dengan ini sudutnya Y. Nah, artinya kita punya dia itu sama kayak minus sin Y berarti. Minus sin Y. Ya nggak? Masih ingat nggak? Yang bawah sin Y plus pi per 2 kita punya jadi cos Y. Jadi kalau kalian punya, aku catatin aja, kalau kalian punya cos X sama dengan, itu sama kayak sin pi per 2 minus X. Dengan kalau sin X itu cos pi per 2 minus X. Nah, kalau X-nya itu kalau di sini itu kan berarti X-nya itu kan minus Y. Jadi kita punya cos minus Y sama dengan sin pi per 2 plus Y. Sin min Y itu cos pi per 2 plus Y. Berarti ini sama kayak minus sin Y, yang ini sama kayak cos Y. Gitu. Dipelajarin lagi, kalau masih bingung coba dipelajarin lagi masalah kuadran-kuadran. Kalau misalkan kalian nggak hafal rumus, kalian bisa lihat dari grafik kuadran-kuadrannya. Nah, dari sini kita punya dia itu sama kayak limit Y mendekati 0 dari
Y sin Y per cos Y minus 1. Nah, semoga kalian ingat kalau kita punya cos 2x itu kan sama kayak 1 minus 2 sin x, 2 sin kuadrat x. Oke. Kayak gitu, ini nggak usah aku ubah aja. Tetap minus, ini 1 minus cos. Nah, berarti kalau kita masukin x-nya itu y per 2, kita punya cos y itu sama kayak 1 minus 2 sin kuadrat y per 2. Artinya kita punya ini limit y mendekati 0. Kalau 1 minus cos y, berarti kita punya 1 minus cos y itu sama kayak 2 sin kuadrat y per 2. Berarti ini minus y sin y per 2 sin kuadrat y per 2. Udah. Oke, sin kuadrat y per 2. Nah, dari sini kita punya, kalau kita mau ngilangin sin y, itu kan kita kaliin dia sama seper y. Karena kaliin sama seper y, dia harus dibagi sama seper y. Berarti harus kita kaliin y per y. Yang ini harus kita kaliin y per 2 per y per 2 sama y per 2 per y per 2. Berarti kita punya dia itu limit y mendekati 0. Ini nggak boleh dicoret sebenarnya, cuma kita gampangin penulisan aja. Jadi kita punya dia minus setengah kali y kuadrat per 4. Y kuadrat per 4 bener. Berarti kita punya dia minus setengah kali 4. Berarti minus 2. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya Kak, kalau misalnya limit X mendekati 0, sin AX per sin BX itu bisa jadi A per B Kak? Bisa. Jadi limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu dengan cara kita kaliin dia sama A per A sama B per B. Makanya itu nanti AX. Ini jadi X, bukan A nih, sorry. X per X, AX per AX sama BX per BX. Nah, sin AX per AX itu kan kalau limit X mendekati 0 itu kan 1. Sebenarnya nggak boleh kita coret. Nanti kalau ujian jangan dicoret ya, tapi jadiin 1. Ini buat gampangin penulisan aja. Terus kita punya ini, X-nya bisa kita coret, jadi dia A per B. Sebenarnya dari sini cara nyarinya. Oh ya Kak. Cuma emang gampangnya biasanya kalau sin AX per BX ya A per B. Tergantung dosennya. Kalau dosennya boleh langsung kayak gini, silahkan pakai aja. Kalau misalkan dosennya harus dijelasin kenapa bisa kayak gitu, ya kalian jelasin. Oh ya Kak. Terima kasih Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Permisi Kak, izin bertanya lagi. Itu kan soalnya tadi lim X mendekati V per 2, dimisalkan jadi lim Y mendekati 0 ya. Itu tipe soal yang gimana ya Kak yang harus dimisalkan? Jadi kalau kalian nemu bentuk trigonometri kok kalian intuisi kalian itu bilang kalau dia bakal bentuk seperti ini, jadi sin per apa atau tan, nah kalian harus bawa yang di dalam itu menuju 0. Makanya harus kalian misalin ini itu menuju 0 nanti. Jadi kita misalin y-nya x min pi per 2 biar y-nya tuh menuju 0. Kalau kalian bisa langsung lihat tanpa dimisalin, artinya kalian langsung bisa lihat limit x mendekati pi per 2, nanti berarti sin x min pi per 2 per
X min Pi per 2 itu 1, kalian bisa lihat ini tanpa dimisalin, nggak masalah. Jadi terserah kalian. Emang cara yang paling mudah dimisalin. Kalau belum bisa langsung lihat. Gitu, ada yang mau ditanyain lagi? Kak, mau tanya lagi. Iya. Kak, masalah LAN itu tuh Kak, gimana Kak? Boleh? LAN? Boleh. Iya. Itu saya pernah baca itu limitnya tapi Z-nya itu mendekati apa gitu Pak? Lupa saya, terus 5 pangkat Z min Z per Z. Kayak itu terus jadi bisa LAN 5 itu Kak. Limit Lupa. apa? Bentar. Jadi kalau nggak salah kemarin itu aku pernah nerangin bentuk itu mana ya? Ini ya, karena aku udah pernah nerangin bentuk Nah, bentuk LAN tuh sebenarnya ada, cuma aku nggak hafal ya. Aku biasanya pakai bentuk nanti aku ubah dalam bentuk LAN. Jadi bentuk LAN tuh ada. Coba kalian punya diktat nggak? Nggak ada ya. Di diktat itu ada. Oh kan di share materinya sama Pak Mardi. Itu diktat. Ini udah ketemu Kak. Gini Kak. Limit Y mendekati 0, 5 pangkat Y min 1 per Y itu jadinya LAN 5 Kak. 5 pangkat Y min 5 pangkat Y min 1 per Y. Iya bener. Iya bener. Karena ini bisa kita tulis jadi jadinya berapa? LAN 5 ya? Ya. Karena ini bisa kita tulis jadi bentar. Nggak bisa deh, nggak jadi. Ini kan limit. Oh, jadi kita masukin LAN dulu. Jadi kita misalin ini P. Nah, kita buat LAN dari limit Y mendekati 0, 5 Y min 1 per Y itu sama dengan LAN P. Maaf Kak, itu Z itu 5 pangkat Y terus min 1 itu di bawah Kak. Per semua Y. Oh, oke. Min 1 per Y gini. Ya. Oke. Nah, kayak gini itu nanti kan bisa dibentuk dalam pangkat. Oh, iya bener. Jadi kita punya pangkat ya harusnya kita bentuknya. Sorry. Pangkat bener. Berarti kita bentuk dia dalam pangkat limit Y mendekati 0. Oh, tapi ini kan emang definisinya gitu gak sih? Coba dibuka diktat. Ini tuh emang bentuk LAN tuh kayak gini. Coba dicek diktatnya. Iya Kak. Yang ya rasa kan? juga LAN ya. Ya kayaknya. Bentuk jadi ada bentuk limit Y mendekati 0 dari apa gitu, itu nanti jadi LAN A-nya itu. Di diktat ada. Aku ingetnya cuma yang Oh iya Kak. Coba dicek gitu. Ya kan? Nanti ada kan? Ya. Jadi itu emang definisinya dari LAN 5. Makasih Kak. Nah, kalau mau live nggak apa-apa salah, tapi ini aku karena berjanji dengan kalian, aku tambahin satu soal yang masalah
buat latihan. Ini mau aku bahas, tapi kalau kalian mau live nggak masalah karena waktunya udah habis. Kalau masih mau mau nambah soal juga nggak masalah. Satu soal lagi, karena udah terlanjur janji. Ini ada UTS 2015. UTS 2015 itu kita punya limit X mendekati 0 dari X per E pangkat X min 1. Nah, ini berapa pertanyaannya gitu. Nah, kalian harus ingat bentuk umum dari E itu ada 2. Sebenarnya 1 juga nggak masalah sih. Sama limit U mendekati tak hingga 1 plus 1 U pangkat U dari E. Sama limit teorema ini. Sama yang penting tuh yang len itu. Sorry, aku lupa tadi. Yang len tuh ada di diktat. Ntar kalau masih bingung sama soalan, chat aja sama aku nggak apa-apa. Karena waktunya nggak nyampe. Aku juga belum buka yang len bentuknya kayak gimana, maaf. Emang udah tua ini umur. Nah, dari rumus-rumus ini, kita punya, jadi kalau kita punya bentuk sesuatu kayak gini, itu kalian harus bawa dia itu ke bentuk 1 plus sesuatu pangkat sesuatu. Biar kalian bisa gampang ngitungnya. Nah, kita misalin Y itu sama dengan E pangkat X plus 1. E min 1, sorry. Yang bawah itu. Maka kita punya, karena X-nya itu menuju 0, maka E pangkat X itu akan menuju 1 kan. Berarti Y-nya itu nanti menuju 0. Nah, berarti kita punya, sebelumnya kita punya X itu apa? X itu Y plus 1 sama dengan E pangkat X. Berarti kita punya X itu len Y plus 1. Sehingga kalau kita ganti X-nya sama Y, kita Y mendekati 0, X-nya jadi len Y plus 1 per Y. Nah, ini kita punya, dia itu limit Y mendekati 0 dari len seper Y, Y plus 1 pangkat seper Y. Karena ini seper Y kali len, jadi len 1 plus Y pangkat seper Y. Nah, karena len itu kontinu, maka kita bisa keluarin lennya jadi limit Y mendekati 0 dari Y plus 1 pangkat seper Y. Nah, dari sini kita punya ini itu definisi dari E. Berarti kita punya len E. Jadi dia itu 1. Gitu. Udah, 1 soal itu. Karena waktunya udah habis. Kita ketemu lagi habis UTS. Semoga UTS-nya lancar. Kalau ada yang bingung, boleh chat aku kok. Makasih ya semuanya. Thank you, Kak. Filenya jangan lupa dikirim ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Semangat UTS. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. ya sama-sama.